Selamat datang dalam sesi bacaan buku harian Santa Faustina. Para opa, oma, bapak, ibu, dan sahabat-sahabat sekalian, mari kita baca dan dengarkan bersama-sama. Buku harian Santa Faustina nomor 576 sampai 580. O Tritunggal yang kudus, Allah yang kekal, rohku tenggelam dalam keindahanmu. Dalam pandangmu, segala zaman seperti bukan apa-apa. Engkau selalu sama. Oh, betapa besarnya keagunganmu. Ya Yesus, mengapa Engkau menyembunyikan keagunganmu? Mengapa Engkau meninggalkan tata surgawimu dan tinggal di tengah kami? Tuhan menjawab aku, Putriku, kasih telah membawa aku kemari, dan kasih itu menahan aku di sini. Putriku, seandainya engkau tahu betapa besarnya pahala dan ganjaran yang didapat oleh suatu ulah kasih yang murni kepadaku, engkau akan mati karena sukacita. Aku mengatakan hal ini supaya engkau terus-menerus menyatukan diri dengan aku lewat kasih, karena inilah tujuan hidup dari jiwamu. Tindakan ini adalah tindakan yang muncul dari kehendak. Ketahuilah bahwa jiwa yang murni itu rendah hati. Ketika engkau merendahkan dan menghampakan diri di hadapan keagunganku, aku melimpahi engkau dengan rahmatku dan menggunakan kemahakuasaanku untuk meninggikan engkau. pernah ketika Bapa pengakuanku menyuruh aku mengucapkan kemuliaan kepada Bapa sebagai penitensiku, aku membutuhkan waktu yang amat panjang untuk melakukannya. Berulang kali aku memulainya, tetapi tidak dapat menyelesaikannya, sebab rohku menjadi satu dengan Allah, dan aku tidak dapat berkonsentrasi pada doa itu. Berulang kali, di luar kehendakku, aku diliputi kemahakuasaan Allah, dan sama sekali tenggelam di dalam Dia lewat kasih. Dan kemudian, aku tidak tahu apa yang terjadi di sekitarku. Ketika aku memberitahu Bapa pengakuanku bahwa doa singkat ini sering menyita amat banyak waktuku, dan bahwa kadang-kadang aku bahkan tidak dapat menyelesaikannya. Ia menyuruh aku mengucapkannya pada saat itu juga di kamar pengakuan. Tetapi rohku tenggelam dalam Allah, dan meskipun aku berusaha, aku tidak dapat berpikir seperti yang aku inginkan. Maka Bapa pengakuan berkata, "Mari, ulangilah sesudah aku." Aku mengulangi setiap kata, tetapi ketika aku mengucapkan setiap kata, rohku membenamkan diri dalam pribadi yang sedang kusebut. Pada suatu kesempatan, Yesus memberitahukan kepadaku mengenai seorang imam tertentu bahwa tahun-tahun ini akan menjadi hiasan indah untuk kehidupan imamatnya.
hari-hari penderitaan selalu terasa lebih lama. Tetapi semua itu akan berlalu, meskipun dengan begitu lambat, sehingga rasanya malah bergerak mundur. Tetapi, akhir dari semua penderitaan itu sudah dekat. Dan kemudian akan tibalah sukacita yang tak kunjung henti dan tak terselami. Kekekalan. Siapa dapat memahami satu kata yang berasal darimu ini, ya Allah yang tak terselami? Siapa dapat memahami satu kata ini, kekekalan? Aku tahu bahwa rahmat yang diberikan Allah kepadaku seringkali dimaksudkan secara khusus untuk jiwa-jiwa tertentu. Kesadaran akan hal ini memenuhi hatiku dengan sukacita yang besar. Aku selalu bersukacita atas anugerah yang diterima jiwa-jiwa lain, seolah-olah merupakan anugerah bagi jiwaku sendiri. Pada kesempatan tertentu, Tuhan berkata kepadaku, Hatiku jauh lebih terluka karena ketidaksempurnaan kecil dari jiwa-jiwa terpilih daripada karena dosa orang-orang yang hidup di dunia. Hatiku menjadi sangat sedih karena jiwa-jiwa yang terpilih telah menyebabkan Yesus menderita, dan Yesus berkata kepadaku, ketidaksempurnaan kecil ini bukanlah segala-galanya. Aku akan mengatakan kepadamu suatu rahasia hatiku. Apa yang kuderita karena perbuatan jiwa-jiwa terpilih. Sikap tidak tahu terima kasih sebagai balasan atas begitu banyak rahmat adalah makanan lestari hatiku. Kalau itu dilakukan oleh suatu jiwa yang terpilih, kasih mereka suam-suam kuku, dan hatiku tidak dapat menahannya. Jiwa-jiwa ini memaksa aku menolaknya. Ada juga jiwa-jiwa terpilih yang tidak percaya akan kebaikanku dan tidak ingin mengalami kemesraan yang membahagiakan dalam hati mereka sendiri, tetapi pergi jauh mencari aku dan tidak menemukan aku. Ketidakpercayaan kepada kebaikanku ini amat sangat melukai hatiku. Kalau kematianku tidak dapat meyakinkan engkau tentang besarnya kasihku, dengan apa lagi aku akan meyakinkan engkau? Sering suatu jiwa melukai aku setengah mati, dan tidak seorang pun dapat menghibur aku. Mereka menggunakan rahmatku untuk menyakiti hatiku. Ada jiwa-jiwa yang meremehkan rahmatku, yang adalah bukti dari segenap kasihku. Mereka tidak ingin mendengarkan panggilanku, tetapi meluncur ke jurang neraka. Lenyapnya jiwa-jiwa ini menghempaskan aku ke dalam duka cita yang amat pedih. Meskipun aku ini Allah, aku tidak dapat menolong jiwa seperti itu, karena ia meremehkan aku. Karena memiliki kehendak yang bebas, jiwa itu dapat menolak aku atau mengasihi aku. Engkau adalah penyalur kerahimanku.
beritahukanlah kebaikanku ke seluruh dunia, dan dengan demikian Engkau akan menghibur hatiku. Demikian telah kita baca dan dengarkan bersama-sama buku harian Santa Faustina hari ini. Kita akan lanjutkan bersama-sama besok di waktu yang sama. Berkah dalam.